Boleh kalau saya nitip buat ibu karena ibu lagi berat hidupnya. Iya, boleh Pak. Saya nitip 25 juta nanti ya. Saya minta nomor rekening ibu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Ya, semoga ibu sehat dan bisa melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, nanti titipin nomor rekeningnya ke staf saya di situ. Iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih ibu. Yang mengalami proses kriminalisasi pidana, dan kalau tidak segera ditangani, tidak turun tangan Jaksa Agung, mungkin sudah ditahan. Ini bukan peristiwa pertama, sudah tahu peristiwa yang keberapa. Hari ini saya ingin bicara dengan guru tersebut. Apa sih sebenarnya yang menjadi faktor utama sehingga ada upaya dari orang tuanya untuk mempidanakan guru? Dan saya juga orang tua, semestinya ketika sudah menitipkan anaknya di sekolah, seluruhnya adalah kewenangan guru pemilik otoritas pendidikan. Selama tindakannya tidak bersifat kriminal atau tindakannya kekerasannya masih bisa ditolerir, saya pikir bisa dibicarakan secara bersama. Ada forum guru dan murid untuk berdialog, ada forum orang tua dan guru untuk berbicara, tidak selalu menggunakan kalimat pidana untuk mengkriminalisasi guru. Ya, halo. Halo. Iya Pak, halo. Ya, sudah bertemu dengan bu gurunya? Sudah Pak. Ya, mari saya mau ngomong. Ya. Ya ini Pak. Assalamualaikum Bapak. Salam Ibu Guru, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Ibu Guru nama lengkapnya siapa? Triwulan Sari Pak. Oh, emang sudah triwulan keberapa? Belum turun honornya? Lulusan mana Bu Guru? Saya lulusan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi Pak. Oh, UIN ya. Tahun berapa lulusnya? Lulusnya tahun 2014. 2014, berarti sekarang sudah 11 tahun ya? Iya. Sudah 2025. Sudah jadi ASN? Alhamdulillah belum Pak. Oh, belum. P3K? P3K juga belum. Oh, belum. Saya masih honor. Oh, statusnya honorer. Berapa sih honor di sana? Honornya 400.000 sebulan Pak. 400.000 per bulan ya. Iya. Sarjana apa di UIN-nya? Di UIN-nya fisika saya Pak. Orang fisika. Iya Pak. Alhamdulillah. Sudah punya anak? Alhamdulillah sudah 2 Pak. Sudah 2. Anak-anaknya sehat? Alhamdulillah sehat. Suaminya sehat? Alhamdulillah suami sehat, cuman posisinya sekarang di dalam sel Pak. Kenapa suaminya? Suaminya lagi berkasus dengan PT Pak. Berkasus dengan VT? Hah? Dia kerja di mana? Suami saya alhamdulillah kepala desa. Oh, Jadi kepala desa. Di desa apa? desa Pematang Raman Pak. Pematang Raman, Kecamatan Kumpe. Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Oh, Provinsi Jambi ya. Kasusnya apa sih kalau saya boleh tahu? Kenapa Pak? Kasusnya apa kalau saya boleh tahu? Ini kalau yang kasus suami itu dituduh mencuri Pak. Oh, dituduh mencuri. Terbukti mencuri enggak? Enggak. Karena Oh, ini enggak ditahan sih. nggak tahu Pak, karena ini kan permasalahannya dengan PT waktu itu. Awal permasalahannya itu di tahun 2023. Jadi mereka udah sempet juga musyawarah di Timdu, sudah sempet juga di Disbun, tapi permasalahannya nggak selesai. Akhirnya pihak PT melaporkan ke Polda. Pencurian. Iya, sudah itu masyarakat kami ada yang sempat di penjara juga 3 orang. Oh, sawit ya? Iya sawit Pak. Oh,
Jadi suaminya sebagai kepala desa plus masyarakat ada 3 orang dituduh melakukan pencurian sawit. Iya, betul. Berapa ton yang jadi tuduhan pencuriannya? 16, kurang lebih 16 ton, Pak. 16 ton. Barang buktinya ada. Barang buktinya itu saya kurang paham juga, Pak. Maksudnya Kurang paham. kurang paham seperti apa jelasnya. Oh, kalau misalnya Bapak ingin jelasnya, ini di sini ada orang tua suami juga. Orang tua suami, ya. Sudah ada pengacaranya yang mendampingi. Iya, alhamdulillah ada juga teman saya. Kalau memang Bapak ingin bicara lebih jelas, soalnya saya kurang paham juga, Pak. Oh, ya boleh saya nanya itu dulu deh sebelum ke masalah itu yang dialami. Mana bapaknya? Iya, baik. Ke Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak orang tua ini, mertuanya ibu guru berarti ya? Orang tuanya Pak Kades. Oh iya, berarti mertuanya ibu guru. Betul sekali Pak KDM. Iya. Jadi sudah ditahannya berapa lama Pak Kadesnya? Kurang lebih 3 bulan sudah. Oh, sudah 3 bulan. Berarti sudah sidang dong kalau 3 bulan? Sudah sidang Pak. Kami sudah menjalani sidang beberapa kali karena kurang ingat berapa kalinya. Kami sudah disidang beberapa kali. Untuk hari ini juga Pak Kades disidang. Sehubungan kami bersyukur kepada Allah setiap Bapak KDM datang ke Jambi sehingga sidangnya bisa ditunda selesai Jumat, Pak. Oh gitu. Iya. Barang buktinya ada pencuriannya? Ada, betul Pak, ada. Satu pompong buah sawit yang kami lakukan pada hari itu untuk menjernihkan daripada kekeruhan selama kurang lebih 20 tahun mereka menjadi mafia tanah di tempat kami. Tidak ada kejelasan sama sekali, tidak ada dirasakan sama sekali oleh masyarakat. Kami cuma mendapatkan hasil 50.000 per bulan, Pak. Nah, ya. Jadi merasa bahwa warga itu adalah tanah adat. Tanah adat, tanah izin kelompok tani itu kan tanah adat ya, tanah masyarakat. Ditanamin oleh perusahaan. Ya, saya mengajukan tahun 2006 sampai sekarang itu dikelola oleh mereka. Kemarin juga 2 kali kebakaran dari lahan seluas 720 sekarang menjadi lahan 320. Ya. Jadi Pak Kades ini mengambil sawit bersama warga itu karena merasa bahwa tanahnya adalah tanah adat warga. Iya, betul sekali Pak KDM. Oh, karena merasa tanah adat warga, akhirnya buah sawitnya diambil dan perusahaan menganggap itu adalah pencurian. Iya, begitulah. Padahal kami tidak ada niat sedikit pun untuk mencuri itu, cuman kami minta kejelasan selama tadi saya bilang min plus kurang lebih 20 tahun mereka tidak sekalipun menentukan berapa banyak jumlah pembayaran kami, berapa tahun lagi kami membayar, berapa lagi kami kekurangannya, begitu kan. Jadi maksud kami ngambil buah itu memanggil pihak perusahaan, kami panggil supaya penjelasannya. Namun kami dilaporkan ke Polda dituduh maling. Itu Pak. Padahal kami ingin Ada gugatan nggak mengenai hak tanahnya untuk mendapat kompensasi bagi hasil dari buah sawit itu ke pengadilan? Kalau kami ke pengadilan tidak ada, belum Pak, karena kami belum sempat memanggil pihak perusahaan, mereka tidak mau datang. Cuman beliau itu tadi melaporkan kami gitu. Maksud kami itulah. Ya, artinya gini Pak, dari sisi hukum kan Bapak bisa melakukan gugatan perdata dulu atau gugatan pidana karena tanah Bapak merasa diserobot. Iya, dia jadi mafia tanah, tapi kami kan orang awam Pak, belum ada dapat informasi semacam itu kan, belum ada dikasih arahan oleh pejabat-pejabat begitu kan.
Nah, jadi sehingga kami tidak berani berbuat, takut salah gitu Pak kan. Iya. Nah, kemudian kalau bahwa itu merupakan tanah adat warga, warga memiliki bukti apa? Sekarang ini kami sebagai bukti itu sporadik. Kemudian bahan yang kuatnya saya waktu itu saya akan mencabut izinnya dengan Bapak Bupati. Baru bisa tanah itu dikelola, kan gitu, dikeluarkan izin oleh Bupati. Itu hak kami, bahan yang kami pegang sekarang. Nanti saya kirim, saya fotokopi nanti. Saya jilid, nanti Bapak bisa memegangnya gitu. Iya. Dari sisi Bapak sudah punya pengacara untuk menangani warga masalah sengketa lahannya? Kalau pengacara ada, tapi kalau untuk masyarakat ke bawah itu belum ada, karena di sisi pengacaranya tidak ada memberikan arahan belum. Kemudian kami pengacara cuman untuk kasus datuk yang dipenjarakan itu saja kan. Iya, kan untuk ini sebagai bentuk melawan tuduhan pencurian itu adalah melakukan gugatan perdata atau melakukan pidana dengan tuduhan melakukan penyerobotan terhadap tanah adat. Nah, itu caranya. Cara hukumnya begitu. Nanti kalau secara hukum bisa dibuktikan bahwa itu tanah adat dan kemudian perusahaan gitu kan melakukan terindikasi melakukan penyerobotan lahan, sebenarnya bisa menjadi dasar pembebasan dalam pandangan saya. Begini Pak, kalau penyerobotan lahan mungkin tidak ada Pak. Cuman pengajuan saya itu ya untuk kerjasamanya saya yang mengajukan dengan PT Bara Eka Prima tersebut dari tahun 2006. Kami sepakat untuk berbagi hasil gitu kan. Nah, jadi namun mereka jadi mafia tanah di tempat kami bukan bagi hasil. Bagi kami tidak dapat hasil gitu Pak. Sedangkan mereka miliaran, sedangkan kami cuma dapat 50.000 per bulan. Jadi saya pikir mana cukup untuk anak yatim, orang janda, orang tidak mampu, orang sakit, apalagi masyarakat yang sehat kan. Nah, itu Pak, itulah maunya kami itu ngambil buah itu, bukan kami maling, nak tahu kejelasannya berapa jumlah. Itu perjanjian bagi hasil itu, saya mohon maaf, perjanjian bagi hasil itu dengan perusahaan dasarnya apa? Dasarnya kemarin itu ya kesepakatan antara pengaju dengan pihak perusahaan itu 70-30 waktu itu. 70 kami maksudnya yang menjadi dasar pengajuan bagi hasil itu hak kepemilikan tanah. Perusahaan lah yang menentukan kemarin Pak. Kalau kami maunya kan 50-50 atau 70 kami atau 30 mereka. Namun mereka menetapkan 70 dia 30 kami. Tapi 30 itu nih Pak, kami tidak ada merasa yang dapat hasil kami dari tanah nenek moyang kami untuk anak cucunya ini. Enggak, maksud saya kan desa mengajukan kerjasama dan lahirlah kalimat 70-30. Nah, yang dikerjasamakan itu kan hasil perkebunan sawit. Nah, yang menjadi dasar kerjasamanya itu adalah apakah kebun sawit menanam sawit di tanah adat warga? Iya. Tanah yang kami ajukan plasma itu kami ajukan disuruh tanam sawit, sehingga nanti hasil uangnya bukan hasil sawitnya, hasil uangnya mungkinlah Pak potong itu potong ini, sehingga menjadilah 70-30. Kami 30 itu masih menanggung hutang Pak. Nah itu masih menanggung hutang. Jadi pembagian 70-30 itu adalah Bapak sebagai warga itu pemegang hak atas plasma. Iya, iya. Waktu itu perjanjiannya ada itu Pak? Ada, itulah yang saya foto nanti, yang berkasnya saya kasih sama Bapak ini nanti kan. Itulah Oh, jadi karena
Oh, jadi karena merasa perusahaan tidak memenuhi janjinya terhadap warga, akhirnya ngambillah sawit duluan gitu loh. Enggak, Pak. Selama 20 tahun ini, Pak, baru kami berani karena itu tidak iya, bukan waktu itu kami ngambil, enggak. Mereka lah yang ngambil buah itu, cuman kami bawanya ke tempat ram penjualan supaya dapat kami manggil orang perusahaan ini. Rupanya kami bukan itu yang kami harapkan, dia menuduh kami maling. Oh, jadi karena plasmanya belum mendapat, pada akhirnya sudah 20 tahun tidak mendapat hak atas plasma perkebunan tersebut, Bapak, kepala desa dan warga mengambil sawit. Begitu, Pak? Bukan, Pak, bukan belum mendapatkan, Pak, tapi tidak sesuai yang diinginkan masyarakat. Itu yang saya jelaskan tadi, kami cuma dapat 50.000 per bulan, Pak. Oke, warganya mendapat, ya karena dana kompensasi plasma sawitnya itu tidak sesuai harapan, hanya mendapat 50.000 per bulan. Akhirnya warga dan kepala desa ngambil biji sawit. Iya, buah sawit, iya. Mengambil buah sawit itu. Itu 50.000 itu untuk berapa rumah, Pak? Itu semua orang yang mempunyai rekening. Kami kan dikirim rekening masing-masing, ngambilnya di Jambi. Cuman 50.000, Pak. Jadi warga itu membuat supaya tidak tekor lah bahasanya tuh kan. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kadang sampai setahun baru mereka ngambilnya di bank. Nah, itu dapatlah 600, 700. Nah, itu, Pak, yang kami Ada 1.000 kepala keluarga yang dapat. enggak, cuman berapa yang di Triana? 300 berapa? 350-an yang mempunyai rekening, Pak, bukan semua masyarakat desa Pemataraman. Mungkin Sedikit kalau semua, sekali ya. Iya, mungkin kalau semua masyarakat desa Pemataraman mungkin dapat 20.000, cuman ada 30.000. 20.000 lah per bulannya. Itu luas areal sawit yang merupakan areal yang harus mendapat hak plasma terhadap masyarakat berapa ratus hektar? 700 min plus 720, Pak. Itu kan sudah dihilangkan mereka. Sekarang kami temukan ada kebun individu, kebun pribadi di dalam kebun itu, Pak. Itu yang sangat lucunya. Jadi diambilnya dulu sekian tonnya buah untuk kebun pribadi dia, barulah dipotong itu, potong ini, bagi 70-30 itu, Pak. Jadi selama 20 tahun ini kami ini dikelabui, dihianati, bukan satu jalan, Be. Kebun pribadi mereka ada di dalam itu, Pak, sudah ditemukan. Tapi luasnya saya tidak dalam tahu. kawasan Iya, perkebunan sawit itu. iya, yang seluas 720, sekarang 320 juga ada perkebunan mereka, kebun pribadinya. Iya. Sekarang di pengadilannya sidangnya sudah apa? Sudah sampai tuntutan? Itu saya belum tahu, Pak. Karena sidang hari ini tadi saya jelaskan sidang yang entah berapa kali, 5 kali atau 6 kalinya. Namun sidang hari ini, sidang apa? Sidang pidana hari ini yang mungkin sesudah Jumat nanti, Pak. Oh, sudah Jumat ya. Baik. Nah, saya mau bicara dengan ibu gurunya. Siapa ini orangnya di samping saya? Baik, terima kasih. Ya, Pak. Ya, terima kasih kembali, Pak. Iya. Jadi ibu ini lagi mengalami derita yang luar biasa ya. Suami kena pidana, ibu menghadapi tuntutan. Tapi kan yang kasus ibu udah selesai kan? Alhamdulillah sudah selesai, Pak. Iya, Pak JA juga udah bicara kan? Iya, alhamdulillah sudah selesai. Sepulang saya dari Jakarta kemarin, langsung diminta untuk ke Polres dan dilakukannya restoratif justice. Seperti itu. Oke, jadi akhirnya selesai. Nah, tapi kalau saya boleh tanya ke ibu, memang anaknya merupakan anak keluarga mapan? Ya, lumayan mapan. Keluarga mapan. Ya. Tapi di sekolah anaknya baik. Kurang baik, Pak. Oh, yang disebut kurang baik apa? Karena suka melontarkan kata-kata kasar. Seperti itu.
Karena mungkin merasa dari keluarga mapan itu ya. Ya, seperti itu, Pak. Waktu peristiwa itu dia pakai kerudung anak itu. Anaknya laki-laki, Pak. Mohon maaf. Anaknya laki-laki. Oh iya iya, Bu. Oh, bukan dia anaknya laki-laki ya. Oh, anaknya laki-laki, rambutnya panjang. Rambutnya panjang, disemir seperti itu. Jadi memang sebelum kejadiannya itu di Januari 2025. Oh. Ya, kejadiannya di Januari 2025. Kebetulan setelah libur semester. Jadi sebelum libur itu sudah saya sampaikan bahwasanya kalau ada anak yang rambutnya bersemir itu saya minta tolong disemir hitam kembali seperti itu. Ternyata setelah masuk libur, masuk sekolah kembali, rambut anak itu masih ada yang bersemir. Ada anak kelas 6 itu 4 orang yang bersemirnya. Jadi yang bertiga ini saya potong rambutnya tidak memberontak atau tidak menolak dipotong. Seperti itu. Nah, anak yang satu ini memberontak menolak untuk dipotong. Dan akhirnya saya dapat untuk memotong rambutnya. Setelah dipotong rambutnya, keluarlah kata-kata kotor dari mulut anak tersebut. Jadi saya refleks, tangan saya nabok mulut anak itu, seperti itu, Pak. Kejadiannya. Jadi keluar kata-kata kotor, ibu ya terpancing emosi lah ya. Iya. Kemudian naboklah anak itu kan. Iya. Seperti itu. Setelah nabok anak itu gimana? Selanjutnya gimana waktu itu? Waktu itu kan kejadiannya di lapangan sekolah. Jadi setelah kejadian itu anak-anak masih masuk ke kelas, termasuk anak yang saya tabok tadi masih masuk ke kelas belajar seperti biasanya sampai pulang sekolah. Ya, jadi setelah pulang sekolah ternyata mungkin dia ngadu ke orang tuanya. Orang tuanya merasa nggak senang, orang tuanya datang ke rumah saya. Orang tuanya datang. Kemudian waktu orang tuanya datang ke rumah ibu gimana? Ya, marah-marah, Pak, waktu itu. Jadi saya ajak ngomong baik-baik, orang tuanya nggak mau, marah-marah. Sampai sempat ngeluarin kata-kata kotor juga ke saya. Seperti itu. Ya, sudah itu dia mau pulang. Pas mau pulang juga dia sempat ngancem saya juga. Mati kau kubuat, katanya kayak gitu. Kalau nggak secara halus, secara kasar, seperti itu. Habis dari rumah saya, dia langsung ke kantor desa, nemuin suami saya. Sempat marah-marah juga di kantor desa. Suami ibu waktu itu belum ditahan? Belum, posisinya belum ditahan. Suami saya ditahannya di 28 Oktober, Pak. 28 Oktober 2025. Iya. Nah, setelah itu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi mereka ngelaporin ke polsek, diproses hukum. Diproses hukum. Iya, melapor ke Akhirnya polsek. ibu berapa kali mengalami pemeriksaan? Oh, saya lupa, yang jelas sudah lumayan banyak, Pak, karena 1 tahun berjalan kan, lumayan banyak pemeriksaannya. Sebenarnya mediasi udah dilakukan. Iya, di hari Kamis itu kepala sekolah hadir, orang tua ikut hadir untuk dimediasi, tapi orang tua menolak karena sudah menempuh jalur hukum. Setelah itu ada juga mediasi di polsek. Mediasi di polsek itu orang tua juga menolak, padahal waktu itu kepala sekolah sempat bilang kalau memang ada permintaan bapak yang bisa kami penuhi maka akan kami penuhi. Kalau memang ibu ini tidak harus mengajar lagi di SD, kalau memang itu bisa kami lakukan akan kami lakukan, tapi orang tua menolak waktu itu. Sampai orang tua bilang kalau memang ada jalur yang tidak melibatkan dinas pendidikan, saya tempuh jalur itu, seperti itu, Pak. Sampailah berlanjut. Jadi anaknya tuh kelas berapa SD? Kelas 6 SD, Pak. Oh, kelas 6 SD. Kemudian ibu menjadi tersangka dan berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Nggak tahu itu berapa lama di kejaksaan. Akhirnya dari kejaksaan dilimpahkan lagi ke Polres. Oh iya, belum P21. Iya, sempat P21 terus dikembalikan lagi ke Polres. Saya wajib lapor itu mulai Juni, Pak.
Oh, jadi berkasnya dikembalikan ke Polres, Ibu dengan status tersangka, tetapi Ibu wajib lapor. Iya, wajib lapor. Artinya belum dilimpahkan ke pengadilan. Belum, alhamdulillahnya belum, Pak. Belum, artinya kejaksaannya punya niat baik untuk mengembalikan berkasnya ke Polres dan hanya dikenakan wajib lapor. Iya, iya, Pak. Dan sekarang status tersangka Ibu udah dicabut kan? Alhamdulillah sudah, Pak. Udah dicabut, tetapi Ibu lagi menghadapi kasus yang dialami oleh suami. Betul. Ya, saya menyampaikan harapan doa pada Ibu, mudah-mudahan bisa melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih banyak, Pak. Dan mudah-mudahan suami Ibu bisa mendapat vonis bebas. Ya, amin. Saya berdoa juga seperti itu, Pak. Saya cuma ingin suami saya pulang. Saya inginnya ketika sidang putusan suami saya pulang gitu, Pak. Oh iya, ya mudah-mudahan vonisnya bebas atau mendapat vonis yang ringan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau bersalah, ya bersalah. Kalau tidak bersalah, ya tidak. Iya, Pak. Boleh kalau saya nitip buat Ibu karena Ibu lagi berat hidupnya. Ya, boleh Pak. Saya nitip 25 juta nanti ya. Saya minta nomor rekening Ibu. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. ya. Semoga Ibu sehat dan bisa melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, nanti titipin nomor rekeningnya ke staf saya yang di situ. Iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu, salam untuk semuanya. Sehat selalu. Tunuhun Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.